Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid di Bait Al-Quran Malang, yang saya hormati para santri Bait Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu kajian tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa jami'i wa mufassirin wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang hadir melalui Google Meet, mohon maaf tadi ada kendala teknis, saya juga tidak tahu tadi ya. Sudah gabung tapi kok di gambar mikrofonnya itu ada tanda serunya. Sudah masuk ke settingan, sudah saya setting nggak ada bisa, sehingga ada keterlambatan. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kita sekarang masuk ke tafsir surah At-Takwir. Ini masuk ke bagian yang ketiga. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai pada ayat ke 14 ya, sampai pada ayat alimat nafsum ma ahdarat. Sekarang kita lanjutkan di ayat ke 15, dimulai dari fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan kajian surah At-Takwir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-15 Allah berfirman fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah demi bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang beredar atau mulai menampakkan diri. Jadi kalau disebut bil khunnas tadi beredar tapi kemudian dia sembunyi lagi, tidak terlihat lagi, besok muncul lagi, tidak terlihat lagi. Sebelum kita mengkaji lafaz al khunnas ini, dulu pernah kita bahas ketika membahas surah Al-Balad, di antaranya la uqsimu bihadzal balad, bahwa beberapa mufassirin atau sebagian para mufassir itu ada yang menyatakan atau berpendapat bahwa la itu adalah la yang sifatnya tambahan, sehingga maknanya maka aku bersumpah. Jadi la-nya itu tidak diberi makna ya. Tapi ada mufassirin yang lain yang menyatakan bahwa la itu maknanya ya tetap tidak, maka aku tidak bersumpah. Tapi disinilah satu rahasia. Ini kita review dulu ya, kita ulang, karena redaksinya sama dengan la uqsimu bihadzal balad dulu. Ketika Allah mencantumkan sumpah lalu disisipi dengan la, ada la uqsimu bihadzal balad, ada la uqsimu biyaumil qiyamah, lalu dalam ayat ini fala uqsimu bil khunnas. Itu memang maknanya tidak, tapi justru dengan ungkapan atau dengan kalamnya yang menyatakan tidak, ini memiliki makna bahwa ini betul-betul sumpah yang melebihi sumpah yang biasa. Makanya dulu pernah kita contohkan kan, kalau kita itu mengingatkan orang, kalau sudah mengingatkan sudah notok, maka ungkapannya diganti, sudahlah saya tidak mau mengingatkan kamu lagi. Lah itu berarti sudah melebihi dari mengingatkan karena sudah nemen. Lah ketika fala uqsimu bil khunnas, maka di sini berarti Allah
bersumpahnya itu serius. Maka la-nya itu sebagai untuk menguatkan sumpah itu. Nah, sumpah ini menggunakan bintang-bintang ini untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Nanti kita lihat runtutan ayat ini sampai pada innahu laqaulu rasulin karim. Nah, tapi dimulai dari sumpah dulu, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Bintang yang di sini disebut dengan al khunnas ini kan termasuk benda-benda langit. Jadi benda langit itu memiliki kekurangan. Ya, makhluk itu semuanya punya kekurangan. Apa kekurangannya dalam hal ini yang diungkap oleh ayat ini? Yaitu al-khunnas. Al-khunnas itu apa? Sesekali dia nampak muncul, sesekali dia tidak nampak. Ini kalau jam segini, ini siang, maka bintang itu tidak nampak. Karena kan sinarnya kalah dengan sinarnya matahari yang sangat terang ini. Tapi Al-Quran tidak begitu. Jadi bintang itu yang mereka agung-agungkan bagi orang-orang jahiliyah, termasuk ada ahli-ahli nujum. Jadi ahli nujum itu yang mendapatkan isyarat-isyarat itu dari bintang. Ya, ini bicara mengenai biasanya astrologi, ramalan bintang dan seterusnya itu. Ini ternyata zaman jahiliyah itu sudah ada ramalan-ramalan bintang itu. Jadi ini ternyata benda langit itu banyak kekurangan. Maka kalau kita tarik lebih lanjut, bintang itu tidak layak dipertuhankan. Di dalam surah Al-An'am itu ada runtutan kisah mengenai Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu melihat abnya. Ini wakilah dalam tafsir ada yang mengatakan itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi itu pamannya yang namanya Azar. Orang Arab itu paman itu bisa disebut abun juga, karena abun itu bisa bapak, bisa paman, itu juga bisa disebut ab. Apalagi bapak kandungnya mungkin sudah tidak ada sehingga paman itu disebut dengan ab. Sama dengan dalam bahasa Arab itu ummun itu ibu, walaupun itu bisa ibu yang tidak melahirkan. Ibu secara ideologis itu juga menggunakan Makanya istri-istri Rasulullah itu disebut dengan ummul mukminin, ummahatul mukminin. Sayyidah Aisyah itu ummul mukminin. Nah, tapi kalau perempuan yang melahirkan, nah, anak kandung itu namanya al-walidat, al-walidah. Ya, kalau bapak ya walid kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim ini, ya, melihat ini ada orang yang beberapa yang menurut saya ini salah persepsi. Jadi dikira Nabi Ibrahim itu pernah mengalami ketika masa pencarian Tuhan, lalu menuhankan yang namanya falamma ra'al qamara ketika wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Jadi ketika malam sudah menutup itu melihat kaukaba, melihat bintang. Qala hadza rabbi. Itu sesungguhnya kalau kita lihat runtutan ayat itu Nabi Ibrahim itu sedang menunjukkan kepada kaumnya untuk mematahkan argumentasi bahwa bintang itu, bahkan bulan dan matahari itu tidak layak untuk dipertuhankan. Karena apa? Karena bintang itu kan afala. Qala la uhibbul afilin. Masa yang kemudian hilang, tenggelam itu disembah. Saya tidak senang kalau ada Tuhan yang begini. Itu sebenarnya mengkritisi kaumnya. Kan begitu. Jadi mengingatkan dengan cara langsung pengajarannya langsung praktek. Falamma ra'al qamara, sama. Ya. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ya. Ini yang hadza akbar ini yang matahari. Ternyata kan di penutupnya kan itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu sedang mengajarkan kepada umat, kepada kaumnya beliau bahwa ini makanya di akhir itu kan beliau menyatakan falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um minal musyrikin. Dan dari konteks ini maka difahami ini bukan pencariannya Ibrahim, tapi ini Ibrahim sedang menunjukkan kepada kaumnya kalau matahari saja yang paling besar itu yang ini disembah, maka falamma afalat. Lanjutannya kan
Inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas dari apa yang kalian sekutukan. Jadi itu. Nah, ini kembali ke bintang tadi itu. Mayoritas ulama ini memahami bahwa ini yang dimaksud adalah seluruh jenis bintang yang berotasi pada garis edarnya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan ini yang dimaksud ini semua benda langit, tapi mengecualikan matahari dan bulan. Nah, sekarang kita lihat perkata sekarang. Allah kan firman-Nya fala uqsimu bil khunnas. Khunnas itu adalah bentuk jamak dari al-khonisah. Yang makna aslinya adalah secara bahasa itu yang bersembunyi. Makanya bintang itu datang, kembali, muncul lagi, hilang lagi. Karena dia bersembunyi, kita tidak bisa lihat. Khunnas, fala uqsimu bil khunnas, itu akar katanya sama dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu loh dalam surat An-Nas tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau godaan bisikan yang al-khannas, yang tersembunyi. Kenapa di situ disifati al-khannas? Dan di sini disifati dengan fala uqsimu bil khunnas, jamak dari al-khanisah tadi. Setan itu kalau menggoda orang itu ya sama. Maju, mundur, lalu muncul, hilang lagi, nanti cari selanya, maju lagi. Nah, bintang itu begitu. Ini kalau jam segini tidak terlihat, maka dia tersembunyi. Al-jawaril kunnas, al-jawar itu yang beredar, bergerak dengan cepat. Karena itu dari jamak dari al-jariyah. Ya. Kunnas itu maksudnya atau maknanya secara bahasa itu mufradnya adalah al-kanisah, bukan al-kanisah ya, tapi al-kanisah. Yang maknanya adalah makna aslinya itu seperti kijang yang masuk ke dalam sarangnya, ke dalam kandangnya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam sarang. Jadi kayak masuk ke sarangnya, keluar lagi. Itu al-jawaril kunnas. Lalu lanjutannya, jadi ini runtutan dari fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Lanjutannya wal laili, ini masih sumpah karena wawunya wawu qasam. Wal laili idza as'as. Demi malam apabila telah larut. Ini kalau kita lihat terjemahnya, nanti kita cek tafsirnya as'as itu seperti apa penjelasannya. Wal laili idza as'as. Ternyata as'as ini secara bahasa itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, sesuatu yang datang dengan kegelapan. Malam itu kan datang dengan membawa gelap. Maghrib, ghurubus syams, ya kan? Terbenamnya matahari. Mulai masih terlihat terang, tapi tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Tapi di sisi lain, makna as-as itu juga bisa punya arti pergi dengan kegelapan. Kalau pergi dengan kegelapan, sama malam itu juga berjalan terus, sehingga nanti dia akan menghilang, kegelapan itu juga akan menghilang. Ketika sudah menghilang, maka disitulah fajar menyingsing. Inilah yang disebut di ayat berikutnya, was-subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila telah menyingsing. Nah, sekarang kita lihat secara dalam dari sisi penafsirannya. Imam Ibnu Katsir ini lebih cenderung memaknai atau memahami makna as-as itu datang menjelang. Datang menjelang. Berarti yang pertama tadi. Tetapi ulama usuliyun ini mayoritas berpendapat bahwa as-as ini dipakai secara bersamaan untuk datang dan pergi. Jadi as-as itu ya sudah mengandung dua makna, datang dengan kegelapan atau pergi dengan kegelapan. Dan dua-duanya ini adalah mensifati malam. Malam itu kan datang dengan membawa kegelapan, perginya itu juga dengan kegelapan. Karena tidak mungkin malam terus kan. Akan datang waktu subuh. Imam Ibnu Atiyah itu menggambarkan begini. Termasuk Imam Ibnu Atiyah itu berpendapat seperti para ulama usuliyun, para ahli usul. Bahwa ini as-as ini dipakai dengan dua makna. Jadi datang dan pergi secara bersamaan. Nah, malam itu digambarkan ada satu ketakutan yang ini menggambarkan suasana atau situasi jahiliyah.
Situasi jahiliyah itu kan penuh dengan jauh dari norma, penuh dengan kegelapan, dalam arti banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma. Pokoknya jauh lah dari nilai-nilai ilahiyah. Dia nanti akan hilang dengan datangnya fajar Islam. Yang fajar Islam ini digambarkan dengan was-subhi idza tanafas. Jadi gelap, semakin gelap, semakin gelap. Ini nanti datanglah fajar Islam dengan Al-Quran. Maka tanafas itu maknanya kalau dalam terjemah itu adalah menyingsing. Tapi ini maknanya sesungguhnya adalah bersinar dan tampak cahayanya. Karena subuh itu adalah pintu untuk siang. Mulai ketika subuh datang, ini tentunya disambut dengan semangat karena digambarkan dengan tanafas. Tanafas itu mana aslinya tanafas, saya tanafas itu ya bernafas. Jadi kegelapan malam itu seakan-akan ibaratnya orang itu kelagapan sehingga tidak bisa bernafas. Lalu ketika subuh datang, Al-Quran menyapa, Al-Quran menyampaikan kebenaran, maka disitulah ada secerca harapan untuk yang disertai dengan semangat, disertai dengan hembusan angin yang segar, yang lembut, untuk mengajak kepada kebaikan. Kenapa kok penafsirannya mengarah seperti itu? Ini diisyaratkan, petunjuknya ada dalam ayat berikutnya. Innahu laqaulu rasulin karim. Oke, saya kembali ke ketika Allah bersumpah menggunakan fala uqsimu bil khunnas tadi. Kenapa Allah berfirman menggunakan bintang-bintang? Orang-orang jahiliyah, tadi sudah saya singgung, itu ada orang-orang yang disebut dengan Al-Kuhan. Al-Kuhan itu para dukun yang meramal nasib atau meramal sesuatu yang belum terjadi. Dan ini sebelum Rasulullah lahir, mereka ini banyak yang jitu. Kenapa? Karena mereka ini, para dukun ini, menggunakan sarana jin untuk menolong mereka, minta tolong jin, yang jin itu kategorinya syayatin. Untuk apa? Untuk mendengar berita dari langit. Ya. Tapi kemudian setelah Rasulullah SAW itu lahir, lalu kemudian turun Al-Quran. Ini ketika Rasulullah lahir saja, itu para kahin, jin-jin yang mau mencuri dengar dari langit, itu tidak bisa lagi mendapatkan informasi yang valid. Karena kenapa? Karena mereka ini tidak bisa nguping. Dan mereka itu dilempari dengan bintang-bintang. Makanya di dalam surah Al-Mulk itu disebutkan salah satu fungsi bintang itu termasuk waja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi dia sebagai hiasan, sebagai lampu, tapi sekaligus sebagai rujuman lisyayatin. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Jadi untuk ngantemi setan-setan yang mencuri dengar itu. Lah para kahin ini, para dukun-dukun ini, yang sangat mengidolakan bintang-bintang karena bintang-bintang itu ada hitung-hitungannya, yaitu terkait dengan astrologi. Maka ini bahkan seakan-akan mereka menyembah itu. Maka ini dipatahkanlah argumen ini oleh Allah, dijadikan sebagai cara untuk bersumpah fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Loh ini loh, bintang yang kalian agung-agungkan itu punya kelemahan. Dia ini kadang hilang, kadang nampak. Tidak seperti kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran kebenarannya itu selalu tampak zahir, tidak ada yang disembunyikan. Nah itu maksudnya arahnya ke sana. Lalu dilanjutkan dengan walaili idza as'as was-subhi idza tanafas. Ini yang sudah kita bahas tadi. Nah selanjutnya di ayat 19 Allah melanjutkan firman-Nya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Walaupun ada penafsiran yang lain, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah dawuh, innahu laqaulu rasulin karim. Di ayat-ayat sebelumnya itu tidak disebutkan lafaz Al-Quran. Kita lihat mulai dari ayat pertama, idza syamsu kuwirat.
Sampai kemudian Allah bersumpah fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Kok tiba-tiba innahu. Kalau kita bicara biasanya, kalau ada kata ganti, maka sebelum disebutkan kata ganti itu, maka sudah ada diungkapkan sebelumnya. Ini kalau sesuatu itu memang belum jelas. Tapi dalam konteks ini, konteksnya sudah jelas. Konteks secara umum ketika Allah berfirman idza syamsu kuwirat, ini adalah untuk menekankan akidah, penguatan akidah periode Mekah ketika itu. Al-Quran sudah turun walaupun belum sempurna. Maka ketika disebut innahu, itu sudah jelas rujuknya, kembalinya kemana hu itu, maka ke Al-Quran. Sama dengan surah Al-Qadr. Surat Al-Qadr tiba-tiba ayatnya inna anzalnahu fi lailatil qadr. Tidak menggunakan inna anzalnal qur'ana fi lailatil qadr. Enggak, tapi inna anzalnahu. Mufassir menyatakan kalau langsung disebutkan dhamir yang merujuk kepada Al-Quran ini karena saking jelasnya peringatan Al-Quran itu, sehingga tidak perlu disebut secara zahir. Langsung innahu, karena Al-Quran itu yang selama ini oleh orang-orang musyrikin Mekah dituduh sebagai kata-katanya Muhammad orang yang gila, dituduh sebagai kata-katanya dukun, dituduh sebagai sihir. Jangan begitu. Maka setelah Allah bersumpah tadi, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Maka maksud sumpah itu, tujuannya atau jawaban dari sumpah itu ayat ini, innahu laqaulu rasulin karim. Sementara fala uqsimu bil khunnas itu namanya adalah sebab sumpah. Jadi ini dijadikan Allah sebagai sumpah, sebab untuk bersumpah itu dipakai sesuatu yang diagungkan oleh orang-orang zaman itu. Ya. Nah, malam tadi walaili idza as'as, ya, malam telah larut. Kan malam itu yang mereka tunggu, karena malam itu ketika malam itulah bintang itu terlihat. Kalau belum malam kan bintangnya tidak terlihat. Jadi ayat ini menjadi maksud sumpah, atau ada yang mengatakan ini jawaban dari sumpah. Jadi kalau sumpahnya tadi fala uqsimu bil khunnas dan seterusnya, maka innahu laqaulu rasulin karim, ini jawabul qasam, ini jawab sumpahnya. Pesan intinya di sini, tapi dimulai dulu dari sumpah. Ya, sama kayak orang bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Lalu isi dari sumpahnya itu atau jawabul sumpahnya itu apa? Baru disebutkan. Tapi dengan sumpah itu ini menguatkan. Ayat ini memberi pemahaman kepada kita itu gini, bahwa sungguh Al-Quran ini disampaikan oleh utusan yang mulia, dan ucapan yang disampaikan melalui Jibril yang mulia di sisi Allah, ini Jibril membawa dari sisi Allah kepada Rasulnya. Sehingga Al-Quran ini bukan ucapan biasa, bukan ucapan manusia, tapi ini adalah kalamullah yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Sekarang kita lihat. Ayat ini menggunakan la qaul, bukan menggunakan la kalam. Bukan menggunakan kalam tapi qaul. Qaul itu dari bahasa Arab qala yaqulu, qaulan. Kalau kita lihat terjemahannya, qaul itu maknanya itu adalah aslinya secara bahasa itu perkataan atau ucapan. Tetapi yang perlu difahami, dalam penggunaan bahasa Arab ada perbedaan antara kalam dengan qaul. Kalau kalam itu langsung dari pengucapnya. Umpama saya ngomong ini langsung dari saya sendiri, itu namanya saya sedang yatakallam, atakallam. Saya mutakallim orangnya. Kalam itu omongannya. Itu langsung dari saya. Tapi kalau qaul itu boleh jadi saya menyampaikan titipan pesan dari siapa saya sampaikan. Ya. Umpama ada titipan pesan dari Ustadz Nurul, saya menyampaikan, ini loh katanya Ustadz Nurul begini. Maka qaul saya itu aslinya qaulnya Ustadz Nurul yang saya kutip. Itu menggunakan la qaulu rasulin, itu menggunakan la qaul.
Sehingga kalau itu kemudian disandarkan lafadz qaul itu pada Rasul, innahu laqaulu rasulin, maka ini tidak bisa difahami bahwa Al-Quran itu adalah ucapannya Jibril atau ucapannya Rasulullah Muhammad. Tidak. Tapi Jibril dan Muhammad itu hanya menyampaikan ucapannya siapa? Kalamullah. Ucapannya Allah, dawuhnya Allah. Jadi qaul itu dalam penggunaan lughah atau bahasa ini bisa dipakai untuk makna penyampaian. Jadi menyampaikan pesan. Ini berbeda dengan kalam tadi yang ucapan langsung. Sehingga kita fahami, ini Jibril itu menyampaikan kalamullah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan kalamullah kepada kita. Makanya di sini disebut ayat ini innahu laqaulu rasulin karim. Yang menarik di ayat ini, kata-kata Rasul itu disifati dengan karim. Karim itu menunjukkan orang yang membawa qaul atau yang membawa kalamnya ini, kalamullah. Ini orang atau makhluk yang mulia. Ini menunjukkan kemuliaan utusan. Mayoritas mufassirin, para ahli tafsir itu yang banyak itu memahami Rasul itu maknanya adalah Jibril. Karena Jibril itu juga utusan Allah. Kan malaikat itu juga Rasul sebagai utusan dalam arti utusan. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusulan. Yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan. Didelegasikan untuk melakukan perintah ini, sampaikan, ini disuruh. Apa gitu? Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi laqaulu rasul itu adalah Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, yang disampaikan adalah kalamullah. Dan itu disifati dengan karim. Karim itu apa? Karim itu adalah makhluk yang mulia, yang dia selalu menjaga kemuliaannya. Karena kalau karim tapi dia tidak menjaga kemuliaannya, maka karimnya bisa lepas. Karena ketika disebut karim, ya, ala wazni fa'il, orang yang mulia atau makhluk yang mulia, maka dia akan selalu menjaga kemuliaannya. Termasuk kemuliaan itu di dalamnya ada integritas, ada kejujuran, dan lain-lain. Ya, orang mulia itu ya mesti memenuhi syarat-syarat ini. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki integritas, makhluk yang tidak jujur lalu disebut mulia, tidak mungkin. Jadi mulia itu mengumpulkan beberapa sifat-sifat positif, sifat-sifat mulia. Inilah mengisyaratkan bahwa yang bawa Al-Quran saja, yaitu Jibril, itu disifati dengan karim. Maka mafhumnya atau yang kita fahami secara tersirat, berarti yang dibawa ini adalah sesuatu yang mulia lagi sempurna, yaitu Al-Quran. Ini mengisyaratkan kesempurnaan kitab suci Al-Quran. Jadi banyak mufassirin mayoritas mengatakan Rasul Karim itu adalah Jibril. Apalagi dikuatkan dengan ayat berikutnya. Walaupun ada mufassirin sebagian yang lain, walaupun tidak banyak, itu memahami Rasul, innahu laqaulu rasul, itu Rasulullah yang membawa kalam menyampaikan kepada umat. Ya itu boleh-boleh saja, tetapi yang mayoritas itu memahami Rasul di situ adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah itu disifati dengan apa? Lanjutannya ini. Jadi pertama sifatnya tadi innahu laqaulu rasulin karim, disifati dengan karim. Ya, ini sifat malaikat Jibril yang pertama, karim. Lalu yang kedua disifati dzi quwwatin 'inda dzil arsy, memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy atau menurut pemilik arsy atau di hadapan pemilik arsy, yaitu Allah. Quwwah itu maknanya memang aslinya kekuatan. Tapi dia bisa diartikan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan yang boleh jadi pekerjaan itu tidak mampu dilakukan kebanyakan makhluk sejenis dia.
Jadi Allah menugaskan Jibril itu memang sudah diberi kemampuan. Tapi kalau yang diberikan kepada Jibril diberikan ke malaikat yang lain, belum tentu makhluk atau malaikat yang lain itu mampu. Kenapa? Karena memang tidak diberi kemampuan oleh Allah. Nah, Jibril ini pilihan. Jadi dimampukan oleh Allah. Maka dia memiliki yang namanya quwwah. Atau quwwah itu maknanya bisa juga kapasitas terkait dengan ketahanan dari sisi mental atau ketahanan dari sisi dalam serta keberanian menghadapi tantangan. Ini baik dalam diri sendiri tantangannya atau tantangan dari luar. Itu juga orang yang makhluk yang memiliki quwwah. Saya itu pernah angan-angan ya. Ini cerita saja, mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini. Ifrit, qala ifritu minal jin. Ketika Ifrit itu menyatakan kesediaannya untuk bisa memindah singgasana Ratu Balqis. Karena Ifrit itu termasuk bala tentaranya Nabi Sulaiman. Lalu dia berjanji, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa memindahkan istana atau singgasana itu di hadapan panjenengan sebelum panjenengan berdiri dari tempat singgasana panjenengan. Dulu Nabi Sulaiman itu membiasakan pagi sampai zuhur itu beliau duduk di atas singgasana beliau. Berarti kalau Ifrit mengatakan mampu memindah singgasana itu berarti butuh waktu setengah hari. Karena Nabi Sulaiman itu beranjak dari singgasananya itu siang. Berarti butuh waktu setengah hari. Itu iblis mengatakan begini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya itu untuk melakukan hal itu punya laqawiyyun amin. Yang pertama qawi, berarti dia punya kapasitas, punya kekuatan. Yang kekuatan itu boleh jadi tidak dimiliki oleh makhluk sejenisnya ketika itu. Yang kedua amin, amanah. Ini dua sikap yang perlu. Makanya nanti juga kita lihat ternyata Jibril itu juga disifati dengan amin di ayat berikutnya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kisah lain dalam Al-Quran di surah Qasas. Nabi Musa itu setelah beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, gara-gara penyebabnya secara tidak sengaja ada dua orang, satunya orang Kipti, orang Mesir asli, satunya orang Bani Israel, itu tengkar. Tiba-tiba Musa itu membela yang orang Bani Israel, memukul orang Kipti. Akhirnya orang Kipti itu tidak sengaja, Nabi Musa itu orangnya meninggal. Akhirnya ini Fir'aun ini mendapatkan satu legitimasi untuk bisa membunuh Musa. Akhirnya Musa ini dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun, diperintahkan oleh Fir'aun. Akhirnya Musa ini keluar dari negeri Mesir menuju ke satu daerah namanya Madian. Singkat cerita, setelah Nabi Musa itu menolong dua putrinya Nabi Syuaib, lalu oleh dua putrinya Nabi Syuaib itu diajak menghadap kepada orang tuanya yaitu Nabi Syuaib. Lalu salah seorang putrinya itu bilang begini, Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang terbaik yang engkau sewa tenaganya, engkau pekerjakan di pekerjaan ini, itu yang terbaik itu yang memiliki dua sifat. Dua sifat itu ada pada Nabi Musa. Apa itu? Al-Qawi dan Al-Amin. Lo kan sama dengan yang disebut Ifrit tadi. Artinya apa? Ini satu pelajaran bahwa Al-Qawi, sifat memiliki kapasitas keilmuan, memiliki kekuatan, memiliki ketahanan mental. Itu harus kita asah terus. Di samping itu Al-Amin, kita harus menjadi orang yang terpercaya dan menjaga kepercayaan orang lain kepada kita. Termasuk menjaga amanah dari Allah. Itu Al-Amin. Ini urgen sekali, sangat penting sekali. Lah malaikat Jibril itu disebut dengan Dzi Quwwah. Jadi dia ini memiliki quwwah. Tadi itu. Inda Dzil Arsy. Allah di sini disebut dengan Dzil Arsy untuk menunjukkan kekuasaannya yang luas. Siapa yang menganggap Jibril itu punya quwwah? Allah. Disebutkan dalam ayat Inda Dzil Arsy. Jadi kalau Allah sudah mengakui, yang Dzil Arsy mengakui, maka ini kuwatnya tidak main-main ini. Kekuatan yang dimiliki Jibril itu tidak main-main. Termasuk ketahanannya ketika harus menyampaikan kalamnya. Karena kalamullah itu sesuatu yang berat. Berat kalamullah itu. Nanti kita lanjutkan dalam penafsiran lanjutannya ini.
Nah, sehingga penafsiran ini atau pensifatan yang menunjukkan dzi quwwatin kepada Jibril ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu demikian mantap lagi berat tanggung jawabnya. Maka yang membawa adalah orang yang kuat dan orang yang bertanggung jawab. Tahu dari mana kok Jibril itu juga bertanggung jawab? Ayatnya lanjutannya tadi kan ada dzi quwwatin 'inda dzil arsy. Jibril juga disifati dengan makin. Makin itu dia punya pengaruh. Kenapa? Karena dia punya kedudukan yang mantap di sisi Allah, sehingga pengaruhnya itu kuat. Orang itu kalau punya kedudukan, maka dia akan punya pengaruh. Tapi syaratnya harus dikuah tadi. Dikuah makin. Nah, Jibril itu punya. Sehingga dia ini betul-betul tanggung jawab. Orang itu kalau tanggung jawabnya sudah lepas, dia tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, maka pengaruhnya akan memudar. Kenapa? Karena orang tidak lagi percaya. Ini kan juga terkait. Mengapa kok yang membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah juga menyampaikan kepada umat, adalah makhluk yang disifati dengan sifat yang demikian hebat ini? Karena Quran itu sesuatu yang berat. Al-Muzammil ayat 5 Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami sanulqi akan memberikan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, satu perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Makanya harus disiapkan betul mentalnya, kuahnya harus disiapkan. Jibril yang bawa juga kuah. Makanya kalau kita ini belajar ngaji di bait Al-Quran, itu juga harus mengasah sifat kuah. Ya, termasuk kuah itu tahan mental. Ngajinya semangat. Hari ini masih kelas baca, masih ujian, tidak naik-naik. Ini semangat, itu berarti dzikuah. Karena kalau enggak, Quran itu qaulan tsaqila. Kalau enggak ya menyerah. Menyerah akhirnya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Umpama, barangkali ada santri yang begitu. Tapi kalau yang ikut kajian tafsir, insya Allah yang sergap-sergap ini. Jadi gini, sifat yang disandang oleh Jibril dan juga Rasulullah Muhammad SAW, itu kita terapkan, kita usahakan ada pada diri kita. Lah ini harus ada usaha. Jadi kalau kita baca ayat ini, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, ya apa carane awake dhewe belajar Quran, mulai dari bacanya, menghafalnya, itu harus dzi quwwah. Kan begitu, harus makin. Karena kenapa? Karena kalau orang ini serius dzi quwwah, serius ngopeni Quran, maka dia nanti akan punya kedudukan sehingga punya pengaruh. Tapi kalau Quran sudah tidak diugemi, ta'udzubillah, maka makinnya tidak muncul. Karena tidak dzikuah tadi. Ya kan begitu. Ini keterkaitannya sangat erat sekali. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Coba di ayat yang lain, Al-Hasyr ayat 21, kita lihat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan di atas sebuah gunung atau diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu khasyi'an mutasaddia, dia tertunduk, bahkan dia hancur. Karena apa? Min khasyatillah, sebabnya gunung itu takut kepada Allah. Ini saking beratnya Al-Quran. Nah, Allah disifati dengan dzil arsy, yaitu pemilik arsy. Jadi arsy itu maknanya singgasana, maknanya kekuasaan. Dinamakan arsy karena ketinggian tempat itu dibanding tempat lain itu lebih tinggi arsy itu. Biasanya kalau secara bahasa arsy itu juga digunakan untuk makna singgasana seorang raja. Singgasana, raja duduk di atas arsy. Nah, itu juga menggunakan itu arsy. Tapi di sini arsy ini pemilik arsy itu yang tertinggi Allah. Itu mengalahkan yang lain-lain di bawahnya. Jadi arsy itu, pemilik arsy itu memegang kendali kekuasaan dan semua merujuk kepada Allah. Semua merujuk pada perintah Allah. Kalau kita pernah membaca ada firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu memang terjemahannya adalah Ar-Rahman, yaitu Allah, itu bersemayam di atas arsy. Tapi jangan difahami bersemayam itu duduk seperti singgasana, di atas singgasana seperti seorang raja. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Ini untuk menunjukkan ulama-ulama kita mentakwil ayat ini maksudnya apa?
Maksudnya Allah itu mengetahui dan mengatur segala sesuatu itu secara rinci. Itu semua di bawah aturannya dan di bawah kekuasaannya. Makanya ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Itu kalau takwil, ditakwil begitu. Jangan difahami secara bahasa. Oh, 'alal arsy istawa, duduk atau bersemayam di atas arsy. Ini nanti akan terjadi penyerupaan. Ini yang jangan sampai terjadi. Penyerupaan Allah dengan makhluk, padahal itu tidak mungkin gitu loh, karena Allah itu adalah mukhalafah lil hawadits, itu berbeda dengan semua makhluk. Oke, kita lanjutkan. Jibril itu disifati dzi quwwah sekaligus makin, dia muta'. Muta' itu apa? Karena dia punya pengaruh, punya kedudukan yang mantap, maka muta'in. Muta'in itu apa? Ditaati. Muta'in itu ditaati. Ditaati oleh siapa? Para malaikat itu taat kepada Jibril. Muta'in. Ya. Famma amin, bukan hanya itu, lagi dipercaya. Jadi juga Jibril itu dipercaya. Ini ternyata kalau kita runtut, kalau orang itu kita meneladani sifat Jibril ya, punya kuwah, apalagi orang-orang Al-Quran, lalu punya kedudukan makin, lalu dia punya pengaruh dan dia ditaati, maka tiga hal ini harus amin. Amin itu apa? Amin itu adalah mampu melaksanakan amanah sekaligus menjaga amanah itu. Maka amin itu bisa terpercaya. Jibril bisa dipercaya. Dan Jibril itu sangat kuat hafalannya. Itulah yang disebut dengan dzi quwwah. Jadi kuwah di situ konteksnya Jibril itu juga kuat hafalannya, sehingga punya ketahanan mental dan dia menyampaikan kepada Rasulullah itu dijamin tidak keliru, dijamin ori. Ya, punya ketahanan mental, punya kekuatan, punya kapasitas yang luar biasa. Yang itu diakui oleh pemilik kekuasaan yang luar biasa, yaitu Allah yang disifati dengan Dzil Arsy. Inda Dzil Arsy tadi itu. Jadi derajatnya tinggi di sisi Allah. Derajatnya di sisi Allah itu tinggi, ya. Itu malaikat Jibril. Di kalangan malaikat punya pengaruh, sehingga dia juga ditaati. Dia dipercaya membawa wahyu. Ia menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dilakukan oleh malaikat Jibril yang harus kita teladani juga. Para santri bait rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Ayat lanjutannya. Ayat lanjutannya adalah wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Bisa dengar suara saya? Halo? Oke. Kita lanjutkan, nggih. Kita sekarang masuk ke ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun. Jadi kalau tadi ini gambaran yang bawa Al-Qur'an, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, yang disifati mulai dari sifat karim, lalu dzi quwwah. Halo? Lalu disifati dengan dzi quwwah, lalu disifati dengan makin, muta' dan amin. Maka lanjutan ayatnya adalah wa ma sahibukum bimajnun. Sedikit pun sahabatmu itu bukan orang yang gila. Siapa yang dimaksud sahibukum di sini? Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz sahibukum itu untuk menunjuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad itu ketika disandarkan dengan kum, yaitu yang disapa pertama kali oleh Al-Qur'an, masyarakat Mekah ketika itu, Nabi Muhammad itu adalah sudah mereka sangat mengenal sekali, seperti mengenal seorang sahabat. Ya, dekat sekali. Muhammad itu dikenal dengan Al-Amin, dikenal dengan sosok yang integritas, yang jujur, yang luar biasa. Tapi begitu Nabi Muhammad menyampaikan risalah, orang-orang yang sudah tahu karakter Muhammad, hanya karena mereka merasa agama nenek moyang mereka itu terancam, sehingga mereka menganggap Muhammad itu orang yang gila. Muhammad itu menyampaikan sihir. Muhammad itu hanya, pokoknya ini adalah cerita dongeng-dongeng umat masa lalu, asatirul awwalin. Itu tuduhan-tuduhan mereka.
Nah, peruntutannya ini kan mulai dari fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Lalu ditekankan Al-Qur'an itu yang bawa itu seseorang atau makhluk yang spesial. Jibril itu spesial, istimewa. Muhammad itu istimewa. Makanya ayat ini ditegaskan, lho lek ngene iki lho. Wa ma sahibukum bimajnun. Bi, ada bi-nya itu, mufassir menyatakan bi itu yang menunjukkan sedikit pun. Jadi sahibukum yaitu Muhammad itu sedikit pun bukanlah orang gila. Jadi ayat ini tidak menggunakan wa ma sahibukum majnun, tapi ada bi-nya. Ini menunjukkan sedikit pun saja itu tidak gila. Apalagi kalau dugaannya malah gila total. Naudzubillah. Ini dugaan orang-orang musyrikin Mekah yang ngawur itu, yang nggak mau menerima ajaran Al-Quran. Jadi bi itu mengisyaratkan sedikit. Itu bi, menunjukkan isyarat qalil, sedikit. Lanjutannya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini mengisahkan bahwa apa yang diterima oleh Muhammad, yang dibawa oleh malaikat Jibril, itu betul-betul Nabi Muhammad itu bertemu dengan Jibril dan menerima apa yang dibawa oleh Jibril. Makanya kan ketika disampaikan kan banyak orang yang tidak percaya. Masa sih ketemu malaikat? Masa sih? Nah, penegasannya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sesungguhnya dia Muhammad benar-benar telah melihatnya, yaitu melihat Jibril tadi yang disifati dengan zikuwa tadi di ufuk yang terang. Dalam riwayat itu dijelaskan Nabi itu pernah melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya, ya. Yang mana dijelaskan dalam riwayat itu ternyata dalam bentuk aslinya itu Jibril itu memiliki 600 sayap. Padahal di riwayat yang lain dijelaskan dari 600 sayap itu, satu sayap saja itu kalau dibentangkan itu bisa menutup ufuk dengan segala isinya, tertutup semua oleh sayapnya Jibril. Itu baru malaikat, makhluk yang namanya malaikat. Ketika Nabi bertemu malaikat Jibril di tempat tertinggi, di tempat terbitnya matahari, Nabi langsung mengetahui bahwa Jibril adalah malaikat yang menenangkan. Karena dia datang membawa wahyu, bukan seperti setan yang terkutuk, yang menggoda manusia, yang nakut-nakuti manusia, bukan. Karena malaikat Jibril itu juga diberi anugerah oleh Allah, dia bisa berubah bentuk, ya atas izin Allah, termasuk bisa menyerupai manusia, ya. Seperti dalam surah Maryam itu basyaron sawiya, itu menyerupai sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Itu berarti bukan dalam bentuk aslinya. Pernah juga dalam mendatangi majelis Rasulullah itu ketika Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki ganteng, baju putih, rambutnya hitam, tidak ada bekas perjalanan. Lalu kemudian duduk di hadapan Rasulullah, menyandarkan lututnya di hadapan Rasulullah, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, lalu tanya, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Nah, itu ternyata malaikat Jibril. Nah, taunya sahabat kalau itu malaikat Jibril, asalnya sahabat itu heran, siapa ini? Kalau di padang pasir perjalanan kok tidak ada bekas perjalanan capek, tidak ada capeknya. Tapi kami tidak mengenal. Tiba-tiba selesai, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Maka ternyata jawab Rasulullah adalah dia adalah Jibril yang atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian untuk mengajar kepada kalian agama kalian. Jadi Jibril bisa menyerupai bentuk yang lain. Nah, ini Rasulullah ini melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu ketika pertama menerima wahyu di Gua Hira. Ya, sebenarnya Rasulullah ini kemudian merasa keringat dingin dan derdek karu-karuan itu. Sampai kemudian beliau pulang minta diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Ini saking dahsyatnya wahyu, saking dahsyatnya Al-Quran, qaulan tsaqila, itu berat. Rasulullah kan kalau terima wahyu kan keluar keringat, kan bercucuran keringat, itu karena berat ini. Jadi kalau kita sekarang deres lalu bercucuran keringat, ya itu sebenarnya
Tidak seperti apa yang dialami oleh Rasulullah ketika menerima dari Jibril. Itu lebih berat lagi, qaulan tsaqila itu. Nah kita ini seharusnya memposisikan itu. Kalau kemudian berkeringat, lalu kalau ngafal, kalau belajar itu mencurang, ya opo iki cek iso, itu sebenarnya tidak seberapa. Nah kita memposisikan itu untuk napak tilas, untuk bagaimana mengambil hikmah dari rangkaian ayat-ayat yang sedang kita pelajari, kandungan tafsirnya itu. Lalu yang kedua, Rasulullah pernah melihat Jibril itu ketika di Sidratil Muntaha. Itu sebagaimana penjelasan dalam surah An-Najm ayat 11-14 yaitu maka dzabal fuatu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Ini yang dialami oleh Nabiullah Muhammad SAW yang bertemu langsung dengan malaikat Jibril. Nah nanti kalau ketika menyampaikan wahyu di dalam Al-Quran itu kan ayat-ayat itu bentuknya macam-macam. Tidak semuanya kemudian Jibril menampakkan wujud aslinya, tidak. Ya, karena boleh jadi dengan cara yang lain. Itu sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syura di ayat 51, wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya biiznihi ma yasha wa innahu aliyyun hakim. Jadi Rasulullah mengutus Jibril, tapi kadang wahyu itu seperti bunyi lonceng yang keras dan seterusnya. Itu langsung masuk ke sanubari Rasulullah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Yaitu Al-Qur'an. Oke, kita lanjutkan di ayat ke-24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia bukanlah atau sedikit pun dia ini menyangkut sesuatu yang gaib. Itu adalah seseorang yang kikir. Jadi Rasulullah tidak ada yang disembunyikan terkait Al-Quran, semuanya dijelaskan. Nah ini, dhanin itu mana aslinya menutup informasi atau kikir dari informasi. Ya, jadi yang Rasulullah sampaikan tidak ada yang disembunyikan, karena Rasulullah itu sama dengan sifat yang disandang oleh Jibril, maka Rasulullah juga punya sifat al-amin. Ya, amin. Muta' ditaati, dzikuwah juga. Kan begitu. Ini sebagaimana 5 hal tadi. Rasul juga karim. Nah, penegasan berikutnya wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Sedikit pun Al-Qur'an itu bukan merupakan perkataannya setan yang terkutuk. Ya. Karena kan tadi sudah saya jelaskan ketika Allah berfirman fala uqsimu bil khunnas, lalu kaitannya dengan ini. Jadi Al-Qur'an itu bukan perkataannya setan yang mencuri dengar. Yang kemudian ketika mereka mencuri dengar itu dilempari. Rujumal lisyayatin, itu dirajam, dilempari dengan bintang-bintang itu. Jadi Al-Quran itu tidak seperti itu. Bukan perkataan setan, bukan syair, bukan sihir. Nah, itu dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Jadi ayat Al-Quran itu tidak layak turun bagi para setan. Wa ma yambaghi lahum. Nah, ini lanjutannya. Al-Quran itu tidak turun bagi para setan, dan setan tidak layak bagi apa? Al-Quran tidak layak bagi mereka setan. Wa ma yastati'un, dan mereka tidak mampu. Innahum anis sam'i lama'zulun. Bahkan mereka ini dari mendengar Al-Quran itu dijauhkan. Makanya kalau ada orang ngaji itu mereka kebakaran, mereka merasa panas dan tidak enak gitu kan. Jadi ada orang diajak ngaji kok tidak mau, lah ini berarti berbahaya ini. Innahum anis sam'i lama'zulun, itu termasuk sesuatu yang disifatkan kepada setan. Jadi setan itu jauh dari mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan saja tidak mau, apalagi membaca. Lanjutnya sedikit lagi. Dan sehingga tuduhan-tuduhan orang Makkah itu tidak rasional. Karena tuduhannya itu kan, bagaimana mungkin Al-Quran itu ucapan setan? Bagaimana mungkin Al-Quran itu sihir? Padahal Al-Quran itu mengutuk setan. Al-Quran itu ngajak kebaikan. Sementara setan itu ngajaknya kejelekan, lawan dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, setelah dipaparkan ini, ayat berikutnya Allah tanya begini, fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Ini maksudnya, ini sudah jelas kebenaran Al-Quran. Sekarang jalan mana yang akan kalian tempuh? Fa'aina tadhhabun, terserah. Akal sehat dan nurani kalian di mana? Setelah dipaparkan secara jelas, maka pertanyaannya, fa'aina tadhhabun? Karena sesungguhnya ini kebenaran jelas, dan Al-Quran itu tidak bisa dipungkiri.
Maka di ayat berikutnya dikatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta atau semesta alam. Zikr itu peringatan. Zikr maknanya bisa sekaligus untuk mengangkat nama seseorang. Jadi seseorang yang mulia itu karena namanya terangkat. Wa rafa'na laka dzikrak, sebagaimana firman Allah itu ya. Dan kami angkat bagimu Muhammad sebutanmu, berarti namanya mulia. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan, dan kalau ingin mulia maka gunakanlah Al-Quran sebagai petunjuk sebaik-baiknya. Bagi siapa? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi seseorang di antara kalian yang punya keinginan untuk menempuh jalan yang lurus, atau untuk yang ingin selalu istiqomah. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Ini menunjukkan bahwa manusia itu harus ada kasab, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Allah memberikan potensi, namanya ini terkait dengan kasab. Manusia itu diberi potensi untuk bisa melakukan sesuatu. Tapi ingat, kalau dia berhasil tidak boleh sombong, karena sesungguhnya apapun yang kita peroleh, apapun yang kita capai, itu adalah kehendaknya Allah. Makanya lanjutannya wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak berkehendak kecuali sesungguhnya Allah yang berkehendak, yaitu Tuhan yang mengatur semua alam raya, alam semesta ini. Artinya apa? Dua ayat ini sesungguhnya terkait dengan takdir. Manusia itu sudah diberi potensi, ada kasab. Tapi kalau berhasil, ojo lali. Ini adalah sukses Anda itu sesungguhnya karena kehendak Allah. Sehingga manusia tidak berhak sombong. Tapi kalau gagal, harus introspeksi, karena ini sudah diatur oleh Allah. Makanya di sini lafaz Allah disifati dengan Rabbul Alamin. Karena Allah ini yang mentarbiyah, memanage semua alam semesta ini. Berarti ada sesuatu yang boleh jadi kalau kita mendapatkan itu dalam pandangan Allah kurang baik, sehingga diarahkan ke yang lebih baik. Jadi manusia beriman itu harus selalu optimis. Itulah penutup ayat ini. Setelah dimulai fala uqsimu bil khunnas tadi, penafsiran kita di episode ini, dan terakhir ditutup wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Saya kira itu pembahasan kita pada episode kali ini. Mohon maaf tadi, sekali lagi mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis sehingga tidak bisa gabung secara cepat, agak terlambat beberapa menit. Dan tadi di tengah-tengah juga ada gangguan teknis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga-moga kula lan panjenengan ini bisa istiqomah untuk bagaimana mendownload isi kandungan Al-Quran ini, sehingga kita semakin memiliki lentera dalam menjalani kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan kita ditakdir sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.